di Kementerian Sosial ada namanya Direktorat Sumber Daya Manusia Sosial ya. Salah satunya kita itu pelayanan perizinan, kemudian pemantauan penyidikan. Nah, karena undang-undang mengatakan apabila memang patut diduga ada penyalahgunaan dana itu baru dia akan lari ke arah pidana kan. Di dalam undang-undang itu disebutkan bahwa untuk menyelenggarakan pengumpulan uang atau barang itu wajib mendapat izin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang. Yang akan menjadi persoalan besar adalah bahwa pengumpulan dana itu nggak ada izin oleh yayasan. Hari ini kami sudah jelaskan bahwa Agus ini adalah sebagai penerima, ada dua. Di dalam undang-undang di pasal 4 disebutkan, pertama, pejabat yang berwenang memberikan izin pengumpulan atau barang adalah Menteri Kesejahteraan Sosial apabila ruang lingkup pengumpulannya itu dia wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, terus bagaimana nanti kalau yang tidak berizin? Nah, kalau di undang-undang dikatakan itu uang atau barang yang berhasil POB tanpa izin bisa disita oleh negara. Sini aja kamu di bagus Bapak. Insya Allah ya, hati-hati nggak sama Agus. Orang yang ngebantu Agus malah kena dampak dari Agus. Iya. Yang apa udah jalannya. Udah jalannya. Yang penting Agus yakin udah. Kamu sebagai Agus pasrah. Iya Pak, selain pasrah apa yang bisa Agus lakukan Pak? Kementerian Sosial. Ternyata kemarin saudara NP sudah diperiksa di sini, ditegur dan tidak ada izin untuk donasi itu. Bang Farhad, tadi ente bilang apa? Tenovi ditegur? Enggak tuh, mereka diskusi di dalam, enjoy banget, mencari titik tengah. Yang kedua, ente bilang donasi tersebut dibuat secara ilegal. Ya, menurut kata-kata Anda ya, kalau emang itu dikatakan ilegal pendonasian, berarti yang menerima donasi bisa masuk dalam kategori penadah ilegal dan nggak tanggung-tanggung untuk pasal yang dijatuhkan. Untuk penadah itu 4 tahun penjara. Sah ini ya. Itu dari statement Anda sendiri mengatakan bahwa Bang Densu dan Tenovi melakukan donasi secara ilegal dan yang menerima secara langsung adalah Agus. Jadi Agus adalah pihak yang menerima hasil donasi sebagai penadah ilegal. Pasalnya untuk penadah dijerat kurungan 4 tahun penjara. Titik. Terus tapi hasilnya tidak dimaksimalkan untuk pengobatan. Sedangkan akad pertama dan open donasi pertama kita bilang sama donatur ini untuk pengobatan, bukan untuk yang lain-lainnya. Jadi pertanggungjawaban moral ya? Betul, pertanggungjawaban moral dan juga nama baik yayasan kami. Bagaimana dengan pelaporan polisi? Udah ngebantu, laporin. Kalau itu kan hak masing-masing ya. Kalau emang dia ingin melaporkan silakan, dan saya pun tidak merasa kesal atau kecewa sama beliau karena melaporkan kami, itu hak masing-masing individual. Kejadian ini membuat Kanapi mundur dan kapok nggak? Enggak sama sekali. Kita akan tetap maju sampai kapanpun, tidak akan pernah mundur satu langkah pun. Bagaimana Kanapi mensortir supaya tidak ada Agus-Agus yang lain? Nah, untuk mensortirnya mungkin kita akan lebih sistem dokumennya mungkin akan lebih kita perketat lagi, terus akan mungkin lebih kita perkuat lagi dari sistem dokumen. Jadi biar seolah-olah tidak ada nanti yang merasa tidak mengakui bahwa dia minta pendonasi gitu, atau nanti seolah-olah lagi dia tidak pernah meminta, padahal kan itu jelas sebaliknya. Itu sih. Seumur hidup
saya selama saya menjadi seorang advokat, punya banyak klien, baru kali ini ada klien yang benar-benar bisa menyentuh hati kita sebagai seorang advokat, di mana ada seseorang yang memang punya perasaan, punya hati untuk menjalankan satu misi kemanusiaan yang benar-benar nggak ada hentinya. Artinya sudah dilaporkan, dijolimi, dikhianatin sedemikian rupa, tapi tetap saja masih tegar berbuat kebaikan untuk orang tersebut. Senjata makan tuan. Agus gigit jari usai mengunjungi Kemensos untuk mengklarifikasi soal dana donasi. Nasib Agus tampaknya makin terpuruk. Pasalnya, tak hanya dihujat netizen, uang donasi Agus yang untuk pengobatan mata Agus sejumlah 1,3 miliar yang ada di Yayasan Novi terancam disita oleh negara. Hal itu disebabkan karena Farhad mengungkap kalau penyelenggaraan donasi untuk Agus ternyata tidak berizin. Kemensos tampaknya tak berpihak ke Agus Salim dan justru bela Pratiwi Novianti untuk mengamankan uang donasi. Usai Teh Novi datang ke Kemensos, Agus Salim bersama Farhad Abbas akhirnya datang juga ke Kemensos. Belum jelas apa yang dibicarakan dalam kunjungan itu, tetapi netizen menduga jika Kemensos justru mendukung Pratiwi Novianti untuk mengamankan uang donasi. Dugaan ini muncul karena pihak Agus Salim hingga kini tak memamerkan hasil kunjungannya. Padahal pihak Novi tampak memamerkan kunjungannya ke Kemensos. Kuasa hukum Agus Salim, Farhad Abbas, mengungkapkan bahwa Novi ditegur oleh Kemensos. Farhad Abbas mengatakan bahwa Novi tidak memiliki izin untuk membuka donasi. Tentu hal ini juga menjadi kabar yang tidak menyenangkan bagi pihak Agus. Pasalnya, sesuai aturan undang-undang, jika donasi dilakukan tanpa izin, maka uang donasi tersebut berstatus ilegal. Jika uang donasi Agus terbukti ilegal, tak menutup kemungkinan jika semua uang donasi yang telah dikumpulkan untuk pengobatan mata Agus akan disita oleh negara. Hal ini menyebabkan Agus tidak akan mendapatkan apa-apa dari uang donasi itu, dan pengobatan matanya juga bisa terhambat. Selain itu, akibat perseteruan soal dana donasi yang tak kunjung selesai, Denny Sumargo membuat polling resmi untuk meminta pendapat para donatur mengenai nasib sisa dana donasi yang telah terkumpul. Hasil sementara menunjukkan mayoritas donatur menginginkan agar dana tersebut disalurkan kepada pihak lain yang lebih membutuhkan. Sebab banyak donatur yang kecewa karena uang donasi tersebut digunakan untuk membayar utang keluarganya, bukan untuk pengobatan. Selain itu, sikap Agus yang juga dianggap tidak tahu terima kasih karena justru melaporkan Novi yang telah membantunya menggalang donasi. Namun, Farhad Abbas sebagai kuasa hukum Agus Salim dengan tegas menyatakan bahwa hasil polling tersebut tidak memiliki kekuatan hukum dan tidak sah. Farhad Abbas hingga kini masih meyakini bahwa pada akhirnya dana donasi tersebut akan kembali ke pihak Agus.